Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sinta Firzini Andaresta dan rekan saya Putri Erginia dari kelompok 11 akuntansi biaya. Kami dari kelas manajemen 022 semester 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengendalian biaya bahan baku lanjutan dengan metode perhitungan biaya berdasarkan proses. Perhitungan biaya-biaya berdasarkan proses. Biaya proses adalah sistem biaya produk yang mengakumulasikan biaya-biaya berdasarkan proses atau departemen dan tugas-tugas mereka menjadi jumlah yang besar dari produk yang hampir sama. Jenis perusahaan yang memakai proses biaya karyawan yang distandarisasi proses produksi menjadi perusahaan industri dengan produk sama. Biaya proses menyiapkan informasi untuk manajer dalam menganalisa produk dan keuntungan pelanggan, dalam menentukan harga produk campuran dan proses perbaikan. Unit ekuivalen merupakan jumlah unit selesai yang sama atau serupa yang sudah dapat dihasilkan berdasarkan jumlah pekerjaan yang benar-benar dilakukan atas unit-unit produk yang telah selesai maupun yang selesai sebagian. Unit ekuivalen tidak sama dengan unit-unit secara fisik. Sebuah perusahaan manufaktur biasanya memiliki produk selesai atau barang dalam proses pada akhir suatu periode akuntansi. Menurut sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, unit produk yang baru selesai sebagian ini tidak sulit untuk ditangani karena biaya pesanan telah tersedia pada kartu biaya pesanan. Namun, pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, biaya produk untuk unit produk yang selesai sebagian tidak tersedia. Dengan memperhitungkan unit yang telah selesai dan selesai sebagian, kita membutuhkan cara untuk mengukur jumlah pekerjaan produksi secara tepat yang dilakukan selama periode tersebut. Unit ekuivalen merupakan ukuran yang biasa digunakan. Unit ekuivalen harus dikalkulasikan secara terpisah untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik karena proporsi total pekerjaan yang dilakukan pada unit-unit produk pada persediaan barang dalam proses tidak selalu sama untuk setiap elemen biaya, karena overhead seringkali dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja. Beberapa perusahaan menggunakan dua kategori, yaitu bahan baku langsung dan biaya konversi. A. Biaya konversi. Karena jumlah tenaga kerja langsung relatif kecil dalam banyak industri pemrosesan seperti industri penyulingan, minyak, aluminium, kertas kimia, dan farmasi, biaya overhead pabrik dan tenaga kerja langsung terkadang dikombinasikan dan disebut juga biaya konversi dengan tujuan menghitung unit ekuivalen produksi. Operasi industri banyak dikenakan biaya konversi yang sama untuk seluruh produksi. Unit setara dengan biaya konversi untuk menghasilkan perkalian persentase pesanan yang selesai selama periode dengan jumlah unit yang bekerja adalah sebagian selesai. B. Bahan baku langsung. Bahan baku langsung dapat ditambahkan pada titik-titik produksi yang berlainan atau secara terus-menerus selama produksi. Jika bahan baku yang ditambahkan menggunakan proporsi yang sama, digunakan untuk menghitung unit setara dengan bahan langsung adalah sama dengan proporsi biaya konversi. Namun, jika bahan ditambahkan sekaligus, proporsi yang digunakan dalam perhitungan tergantung pada apakah titik di memproses di mana bahan yang ditambahkan telah tercapai. Tahap perhitungan biaya berdasarkan proses. Dokumen utama pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses secara umum adalah laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi meringkas jumlah unit fisik dan unit ekuivalen dari satu departemen biaya yang dikeluarkan selama periode bersangkutan
serta biaya yang dibebankan ke unit yang selesai ditransfer maupun persediaan akhir barang dalam proses. Penyusunan laporan biaya produksi meliputi 5 tahap, yaitu yang pertama, menganalisis arus fisik dari unit produksi, menentukan jumlah unit di awal proses pekerjaan yang jumlah unit mulai ke produksi atau diterima dari departemen sebelumnya. Jumlah unit selesai dan jumlah unit dalam mengakhiri persediaan dalam proses. Analisis unit fisik meliputi akuntansi untuk kedua input dan unit output. Unit masuk termasuk persediaan barang dalam proses dan semua unit termasuk departemen produksi selama periode akuntansi. Unit dikeluarkan termasuk unit yang lengkap dan ditransfer keluar dari bagian produksi dan unit dalam persediaan barang dalam proses berakhir. Yang kedua, menghitung unit ekuivalen untuk setiap biaya produksi. Tujuan dari perhitungan unit setara dengan produksi untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik adalah untuk mengukur kerja total pengeluaran produksi selama akuntansi periode. Unit fisik sebagian lengkap diubah menjadi jumlah setara seluruh unit. Yang ketiga, menentukan total biaya untuk setiap elemen biaya produksi. Biaya produksi total untuk setiap elemen biaya, bahan, tenaga kerja, dan overhead termasuk saat ini yang dikeluarkan dan biaya persediaan unit dalam proses awal. Besarnya biaya ini diperoleh dari permintaan resmi materi, kartu waktu kerja, dan lembar alokasi biaya overhead pabrik. Biaya produksi total untuk setiap elemen biaya juga disebut total biaya untuk menjelaskan total biaya yang ditentukan pada langkah ketiga harus setuju dengan total biaya yang ditegaskan pada langkah kelima. Yang keempat, menghitung biaya per unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya produksi. Tujuan dari komputasi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik per ekuivalen unit produksi adalah untuk memiliki produk yang tepat biaya dan menentukan pendapat untuk periode akuntansi yang meliputi unit baik lengkap dan tidak lengkap, membedakan total biaya produksi ke unit yang telah selesai dan persediaan akhir barang dalam proses. Dan yang kelima, tujuan dari laporan biaya produksi untuk menentukan biaya produksi total yang dikeluarkan untuk unit diselesaikan selama periode dan unit yang masih dalam proses pada akhir. Pada umumnya, perusahaan membagi laporan biaya produksi 5 tahap ini menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah informasi jumlah produksi, yang kedua penentuan biaya per unit, dan yang ketiga adalah pembebanan biaya. Bagian pertama mencakup tahap 1, yaitu menganalisis arus unit fisik, serta tahap 2 yaitu menghitung unit ekuivalen. Bagian kedua mencakup tahap 3, yaitu menentukan total biaya yang akan diperhitungkan, serta tahap 4 yaitu menghitung biaya per unit ekuivalen. Bagian ketiga mencakup tahap 5, yaitu pembebanan total biaya produksi atau perhitungan total biaya. Metode perhitungan biaya berdasarkan proses. Metode yang digunakan untuk menyiapkan laporan biaya produksi departemen ketika perusahaan menggunakan proses penentuan biaya adalah metode rata-rata tertimbang dan metode masuk pertama, keluar pertama, first in first out FIFO, dan metode keluar pertama, masuk terakhir, last in first out LIFO. Yang pertama, metode rata-rata tertimbang. Dengan metode rata-rata tertimbang, unit dalam proses awal diperlakukan seolah-olah sebagai unit yang dimasukkan ke dalam proses pada periode yang bersangkutan. Dalam kalkulasi biaya rata-rata unit yang selesai diproses tidak dibedakan menurut asalnya, sama dengan unit biaya persediaan unit dalam proses awal juga diperlakukan seolah-olah sebagai biaya yang ditambah terjadi pada periode yang bersangkutan. Oleh karena itu, maka biaya persediaan unit dalam proses awal dijumlahkan dengan biaya tambahan selama periode berjalan. Salah satu yang membedakan metode rata-rata tertimbang dengan metode lainnya adalah pada produksi ekuivalen atau ekuivalen unit,
Produksi ekuivalen merupakan jumlah unit setara produk jadi yang dihasilkan oleh unit dalam proses awal dan biaya yang ditambah selama periode yang bersangkutan. Cara menghitung unit ekuivalen dan biaya per unit dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Yang kedua yaitu metode masuk pertama keluar pertama, first in first out FIFO. Sistem perhitungan biaya lain yang dapat digunakan adalah sistem perhitungan biaya dengan metode FIFO. Sistem perhitungan biaya ini berbeda dengan metode yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu metode rata-rata tertimbang. Salah satu karakteristik penting dari sistem perhitungan biaya dengan metode FIFO adalah persediaan unit dalam proses awal diperlakukan terpisah dengan unit masuk proses dalam periode bersangkutan. Dalam melakukan pemrosesan produksi, terlebih dahulu unit yang masuk akan diproses, baru kemudian unit awal akan diproses. Oleh karena itu, unit selesai dalam satu periode dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Unit selesai dari unit dalam proses awal. 2. Unit selesai dari unit masuk proses pada periode bersangkutan. Dalam metode FIFO, biaya yang dibebankan pada unit dalam proses awal dipisahkan dengan biaya yang ditambah pada periode bersangkutan. Dalam metode ini, terdapat dua unsur biaya produksi selesai yang harus dipisahkan, yaitu 1. Biaya unit selesai dari unit dalam proses awal. 2. Biaya unit selesai dari unit masuk proses periode bersangkutan. Biaya unit selesai dari unit dalam proses awal akan dihitung terlebih dahulu, baru kemudian dihitung biaya unit selesai dari unit masuk proses. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, pada biaya dengan metode rata-rata tertimbang, produksi ekuivalen berbeda antara metode FIFO dengan metode rata-rata tertimbang. Produksi ekuivalen merupakan jumlah setara unit selesai yang dihasilkan oleh biaya yang ditambah selama periode yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah metode keluar pertama masuk pertama, last in first out LIFO. Metode LIFO menetapkan harga dan stok barang yang terakhir masuk sebagai harga pokok penjualan produk. Dampaknya, barang dagang yang dibeli di awal bisa jadi sudah sangat lama disimpan di gudang rawan rusak, sehingga metode LIFO bisa merugikan perusahaan, dan jenis bisnis apapun tidak mungkin pemiliknya akan membiarkan barang dagangannya begitu saja. Adapun metode harga pokok LIFO last in first out yaitu yang A. Proses produksi dianggap untuk menyelesaikan produk yang baru masuk proses pada periode yang bersangkutan apabila semua produk yang baru masuk proses sudah dapat diselesaikan kemudian untuk pengolahan produk dalam proses awal. Yang B. Setiap elemen harga pokok produk dalam proses awal periode tidak perlu digabungkan dengan setiap elemen biaya yang terjadi pada periode yang bersangkutan. Yang C. Besarnya produksi ekuivalen dapat dihitung. Produksi ekuivalen sama dengan produk selesai ditambah produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian yang dinikmati dikurang produk dalam proses awal dikali tingkat penyelesaian yang sudah dinikmati periode sebelumnya. Yang D. Besarnya harga pokok satuan setiap elemen. Biaya dihitung dengan cara pembagian elemen biaya tertentu yang terjadi pada periode yang bersangkutan dengan produksi ekuivalen biaya yang bersangkutan. Berikut adalah contoh soal dan jurnal metode perhitungan harga berdasarkan proses. Di sini kita mengambil contoh dari PT Saburai. Di sini ada PT Saburai melakukan perlakuan pembelian, penjualan, persediaan pada tahun 2018. Dan ini adalah menggunakan metode rata-rata tertimbang. Seperti ini contohnya. Dan ini menggunakan metode FIFO, first in first out. Dan yang terakhir menggunakan metode LIFO, last in first out. Nah, di sini juga kita dapat menghitung harga pokok penjualannya menggunakan sistem periodik dan sistem perpetual. Di sini juga kita dapat menghitung laba kotornya
Dan ini adalah contoh jurnal untuk mencatat persediaannya menggunakan metode rata-rata tertimbang, metode FIFO maupun metode LIFO. Dari materi yang kita jelaskan dapat disimpulkan bahwa sistem perhitungan biaya berdasarkan proses memiliki sejumlah persamaan sekaligus juga perbedaan dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan dalam penggunaannya. Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses digunakan dalam perusahaan yang memproduksi produk homogen atau satu jenis produk dalam jumlah besar dan dilakukan secara terus-menerus atau jangka panjang. Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses dalam penerapannya harus menghitung unit ekuivalen produksi. Unit ekuivalen produksi yaitu jumlah unit yang selesai seharusnya bisa diperoleh dari bahan dan usaha yang digunakan untuk menghasilkan barang setengah jadi. Dapat ditambahkan ke unit yang selesai untuk menentukan output periodik suatu departemen. Untuk menghitung unit ekuivalen produksi dapat menggunakan metode rata-rata tertimbang, metode FIFO atau first in first out, dan metode LIFO last in first out. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.